wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد به خيرا فيفقه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan juga setelahnya kita telah berilmi, menuntut ilmu, dan ini juga bagian daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya, mudah-mudahan pagi yang insyaallah berkah ini dengan kita awali melaksanakan salat subuh dan juga diiringi juga dengan thalabul ilmi, Allah senantiasa memberkahi kita pada pagi hari ini insyaallah sampai sore nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak pula juga salat serta salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat-syariat Islam dan juga istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan kita berharap semoga di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat usbahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari yang berkah ini dengan sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak hadirin rahimakumullah, pada kesempatan subuh yang baik dan berkah ini, insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana kita menggapai kekhusyuan di dalam salat kita, baik itu salat maktubah, salat wajib, dan juga salat-salat sunnah. Bapak hadirin, sebelumnya mungkin saya mengajak kepada kita semuanya, mengajak diri saya dan juga mengajak Bapak sekalian untuk sama-sama merenungi, ya, dan juga ini sebagai bahan introspeksi buat diri kita, masa buat diri kita, sehingga ke depan kita lebih baik lagi. Bapak sekalian, pada Allah Subhanahu wa taala,
mungkin baik diri kita, mungkin orang lain. Kira-kira berapa banyak orang yang sholat di antara kita? Ya, misalnya di RT atau di RW yang kita diami ini, di lingkungan kita ini, berapa banyakkah orang yang sholat di antara kita, yang mereka datang ya ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah? Dari sekian jumlah kakak yang ada di RT atau di RW ini, sudah berapa banyak yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu, lebih khusus melaksanakan sholat berjamaah? Ya, mungkin ya kalau kita hitung-hitung ya tidak sampai 50%-nya dari jumlah ya kakak yang ada. Ya, apalagi kalau misalnya kita hitung global ya, yang ada di negara kita di Indonesia yang mayoritas penduduknya umat Islam. Ya, dari sekian juta umat Islam, berapa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu? Ya, mungkin hanya berapa persennya saja. Mungkin hanya 20%, ya, atau mungkin ya sedikitlah 30%-nya. Nah, kemudian dari orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat ya berjamaah, kira-kira berapa orang yang sholat tepat pada waktunya? Ya, dia datang ke masjid, sholat bersama dengan imam. Ya, tidak sholat sendirian di rumah atau sholat yang mungkin diakhirkan atau di pertengahan sholat. Nah, kemudian dari berapa banyak orang yang tepat sholat waktunya, berapa juga yang melaksanakan sholat itu berjamaah di masjid? Mungkin ini lebih sedikit lagi, ya, berkurang. Nah, kemudian dari yang berjamaah, berapa banyak yang khusyuk di dalam sholatnya? Nah, ini mungkin lebih sedikit lagi. Ya, nah apakah juga kita termasuk orang yang sudah melaksanakan sholat tepat waktu, melaksanakan sholat berjamaah, dan juga sholat dengan khusyuk? Nah, dan berapa kali juga kita melaksanakan khusyuk ya dalam sholat 5 waktu kita? Apakah 5 waktu yang kita kerjakan dalam sehari semalam betul-betul kita sholatnya dengan khusyuk, atau mungkin kita hanya sekedar gugur kewajiban saja? Ketika kita sudah melaksanakan sholat, ya sudah, maka tuntaslah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, kita tidak tahu, kita mungkin ya dalam sholat kita apakah khusyuk atau tidak. Ya, mungkin memang kita lebih banyak tidak khusyuknya. Masyaallah sekalian rahimakumullah, ya ini sebagai renungan kita awal, ya, agar mungkin kita memiliki sholat yang lebih berkualitas lagi dalam keseharian kita. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini juga Allah menjanjikan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Allah berfirman, wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan fahsya, perbuatan keji, dan juga perbuatan munkar. Ya, kalau kita lihat di ayat ini, surah Al-Ankabut ayat 45, banyak yang mungkin kita dalam keseharian kita kontradiktif. Banyak orang yang sholat, banyak orang yang mengerjakan sholat, baik itu sholat sendiri atau sholat berjamaah. Tapi ketika banyak orang yang sholat, masih banyak juga yang melakukan maksiat, masih banyak yang berbuat dosa. Ya, kalau kita istilahnya STMJ gitu ya, sholat terus maksiat jalan. Ya. Nah, janji Allah ini apakah kontradiktif atau tidak? Ya.
Ya tentunya ini bukan ya karena kontradiktifnya janji Allah Subhanahu wa taala, tetapi kembali kepada ya bagaimana kualitas sholat seseorang. Maka di dalam surah Al-Ankabut ini Allah mengawalinya dengan kata-kata wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Allah tidak memerintahkan wa adaus sholat, laksanakan atau kerjakanlah sholat. Karena antara melaksanakan mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat berbeda dan sangat jauh perbedaannya secara maknanya, baik itu secara lughahnya maupun secara maknawiyahnya. Kalau kita mengerjakan sholat, melaksanakan sholat itu hanya sekedar gugur kewajiban saja. Berbeda kalau kita mendirikan sholat. Kalau kita mendirikan sholat, maka insya Allah sholat yang kita kerjakan itu dilaksanakan secara khusyuk. Ya. Selain itu juga mendirikan sholat, kalau kata para ulama, dia mengerjakan sholat sesuai dengan rukun syaratnya sholat. Ya, hal-hal yang membatalkan sholat dihindari. Ya, terlebih lagi mendirikan sholat itu adalah mengerjakan sholat fi awali waktiha. Dia mengerjakan di awal waktunya. Ya, tidak diundur-undur ya dan tidak ditunda-tunda. Nah, itu yang namanya wa aqimus sholat. Ya. Kemudian Bapak-bapak hadirin, ya ini menjadi fenomena ya di masyarakat kita, atau mungkin kita sendiri, kita sudah sering sholat, baik itu sholat lima waktu maupun dia sholat sunnah, tapi kita masih suka mengerjakan maksiat, masih mengerjakan dosa, entah itu dosa-dosa kecil, apalagi mungkin dosa-dosa besar. Tapi insya Allah dosa-dosa besar ini masih kita bisa hindari. Tapi seringnya kita juga masih melaksanakan perbuatan dosa-dosa kecil, masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini mengapa terjadi? Ya, karena kembali kepada kualitas sholatnya itu sendiri. Karena sholatnya tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan dengan khusyuk. Ya. Nah, itu sebabnya dan salah satunya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kita semuanya tentunya yang memahami dan mengerti bahwa sholat itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada trouble. Kayaknya di ininya. Oke. Ya, kita semua sudah memahami dan sudah sepakat bahwa sholat itu adalah wajib. Dan ini kewajiban kita. Ya. Kemudian selain ini adalah kewajiban yang dibebankan kita kepada sebagai seorang muslim, bahwa sholat itu adalah miftahul jannah, kunci daripada surga. Ya, kalau kita ingin meraih surga, ingin masuk surga, maka salah satu kuncinya adalah kita senantiasa mengerjakan sholat lima waktu. Ya. Kemudian kita juga paham dan sepakat bahwa sholat itu nurul mukminin, ya cahayanya bagi orang-orang mukmin. Jadi sangat kontras dan sangat berbeda sekali antara orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat. Bisa dilihat dari pancaran wajahnya. Kalau wajahnya cerah, wajahnya teduh, sejuk, insya Allah dia adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Tapi kalau wajahnya suram, wajahnya tidak enak dipandang, atau mungkin juga ya wajahnya agak, mohon maaf bukan kehitaman ya, burak ya, tidak enak dipandang lah ya. Nah itu bisa jadi karena tidak bisa menjaga sholatnya. Ya. Kemudian juga sholat itu adalah amal pertama yang nanti dinilai atau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah.
Amal yang pertama ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Nanti ketika kita di yaumul qiyamah dihadapkan Allah Subhanahu wa taala, kita nanti yang ditanya pertama kali bukan zakat kita, bukan ibadah haji umroh kita, bukan sedekah kita, tetapi yang pertama ditanya oleh Allah adalah salat kita. Kalau salatnya ini baik, salatnya ini sempurna, ya, maka amal-amal yang lain akan mengikut dengan dan baik dan sempurna juga. Tetapi ketika salatnya sudah buruk, salatnya sudah berantakan, maka amal yang lain itu juga akan mengikut serta. Ya. Nah, kemudian salat itu adalah pembeda, ya, pembeda al-farqu bainal kafir wal mu'min. Ya, pembeda antara orang kafir dengan orang mukmin. Karena ibadah yang hanya membedakan ya dengan orang kafir dan orang mukmin adalah salat saja. Kalau kita lihat ibadah-ibadah yang lain itu orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam juga melaksanakan. Kita melaksanakan puasa ya di luar ya Islam pun ya non muslim juga mereka ada yang berpuasa. Ya, kita menunaikan zakat, yang mereka juga menunaikan ya harta yang mereka miliki, hampir sama dengan mengeluarkan zakat. Ketika kemudian kita menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, kita berziarah ke Baitullah, ke makam Rasulullah SAW. Mereka juga ada agama-agama yang lain juga mengunjungi tempat-tempat suci mereka. Nah, hanya sholatlah yang membedakan ibadahnya antara orang mukmin, orang muslim dengan orang-orang kafir di Islam. Ya, dan cara ibadah ini tidak ada yang bisa menyamakan agama-agama lain dengan agama Islam. Letaknya adalah di sholatnya. Ya. Bahkan juga di dalam hadis Rasulullah SAW terkait tentang pembeda antara orang kafir dan mukmin ini, ya, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu muta'ammidan, ya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Itu ada seorang mukmin, seorang muslim yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka kata Rasulullah SAW, maka dia sudah dikatakan kufur ataupun kafir. Walaupun oleh para ulama dijelaskan lagi kafir di sini, kufur di sini adalah kafir secara amali, bukan kafir secara i'tiqadi. Ya, jadi kufurnya secara amal saja, bukan secara keyakinan. Kecuali kalau ada seorang muslim mengatakan sholat 5 waktu bagi saya tidak wajib, maka saya tinggalkan, saya nggak mau kerjakan. Ya, maka tentunya di sini dia sudah kafir kufur secara i'tiqadi dan juga kafir kufur secara amali. Ya, maka bisa jadi dia keyakinannya sudah keluar dari Islam karena meyakini bahwa sholat tidak wajib bagi dirinya. Masa muslimakumullah, kemudian kita juga sepakat dan sudah paham bahwa ya as-sholatul jamaah, ya sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 darajah. Bahwa sholat berjamaah ini lebih afdal, lebih utama dibandingkan kita sholat sendiri dengan perbandingan 27 derajat. Ya. Jadi subhanallah, banyak sekali keutamaan-keutamaan ataupun fadilah-fadilah yang Allah berikan dan Rasul berikan, ya, kalau kita mengerjakan ya ibadah sholat. Kemudian masyaallah muslimin, bagaimana untuk agar kita bisa melaksanakan sholat itu dengan khusyuk? Ya, tentunya untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk ini kita harus melaksanakan atau mengerjakan beberapa ya kiat-kiat ya atau kunci-kunci sehingga sholat yang kita kerjakan ini bisa khusyuk. Ya, karena kalau kita tidak mengerjakan beberapa kiat-kiat ini, maka tentunya kita tidak akan bisa meraih sholat kita dengan khusyuk. Paling tidak ya, untuk kita meraih sholat khusyuk ini kita awali dulu terlebih dahulu dengan visi kita.
visi kita bahwa sholat adalah sebuah kebutuhan buat kita. Ya, jadi kita awali dulu dengan kita menyamakan persepsi diri kita masing-masing bahwa sholat adalah kebutuhan. Ya. Nah kemudian setelah itu kita juga ya menjalankan beberapa kiat ya agar kita bisa menggapai sholat khusyuk. Ditunjang lagi dengan kita mengerjakan beberapa sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebelum kita mengerjakan sholat maupun ketika kita sedang mengerjakan sholat. Nah, ketika tiga ini sudah kita jalankan, maka kita perkuat dengan kita menjaga ruhiyah kita, menjaga mental kita, menjaga niat kita, sehingga ya, apa yang kita kerjakan ya baik itu dari awal kita visi kita, kemudian kiat kita menggapai sholat khusyuk dan kita dukung dengan sunnah-sunnahnya, maka ini bisa kita istiqomahkan dalam keseharian kita. Yang pertama Bapak hadiratullah tentang masalah visi awal kita. Kita harus jadikan sholat yang kita lakukan dalam sehari semalam ini sebagai sebuah kebutuhan kita, bukan beban buat kita, ya, bukan juga sekedar kewajiban. Karena nanti ada beda antara kebutuhan dengan beban atau kewajiban. Ya, kalau kita bisa lihat di sini ada perbedaan antara kebutuhan ataupun kewajiban, ya, atau sebaliknya kewajiban atau kebutuhan. Kalau kita menganggap bahwa sholat 5 waktu ini adalah sebuah kewajiban, maka bisa jadi yang ada di dalam benak kita akan merasa terganggu dengan waktu sholat ketika datang, ya, ketika kita sedang beraktivitas, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang sibuk-sibuknya, kemudian datanglah waktu sholat zuhur, waktu sholat asar, maghrib dan seterusnya, ya, maka ya akan merasa dirinya terganggu dengan datangnya sholat. Kadang dengan bahasa-bahasa yang mungkin cukup remeh, ya, pas lagi sibuk bekerja, sibuk beraktivitas, kemudian mendengar azan, ya tiba-tiba tercetus di dalam lisannya, ya sudah waktu sholat, ya sholat lagi, ya. Jadi dengan kata-kata yang demikian itu artinya merasa terganggu dengan waktunya sholat. Ya, apalagi sedang asik-asiknya mungkin beraktivitas bekerja, atau mungkin kalau anak-anak muda atau anak-anak kita ini terganggu dengan dia sedang main game misalnya, terganggu ketika dia sedang menonton, terganggu dengan ya aktivitas dia. Ya, jadi merasa beban gitu ketika melaksanakan sholat. Ya, sama seperti anak-anak kita, kalau kita suruh dia sholat, apalagi sedang lagi main, kita suruh sholat, pasti merasa terganggu. Ya, kita suruh sholat, ayo nak sholat nak, sudah waktu masuk maghrib. Ya, nanti aja deh Pak Bu, gitu kan, tanggung nih, ya, lagi main, lagi nonton dan sebagainya. Jadi merasa terganggu. Biasanya orang yang merasa dirinya bahwa sholat itu kewajiban, merasa terganggu dengan datang waktunya sholat. Sehingganya ketika melaksanakan sholat cenderung dia menunda-nunda sholatnya. Ya, karena sibuk mungkin, karena dia nanggung dalam pekerjaannya, sehingga nanti dulu dah sholatnya, ya, waktunya masih lama. Ya, ketika lagi zuhur, ya jam 12, nanti aja ya sholatnya, ya masih jam 12, belum jam 1, ya. Ya, ini ditunda-tunda untuk melaksanakan sholat. Ya, kadang bukan hanya sholat 5 waktu saja. Banyak di antara kaum muslimin ketika melaksanakan sholat Jumat saja suka menunda-nunda. Banyak di beberapa masjid itu, ya, jamaahnya hadir ke masjid, ya, untuk sholat Jumat itu kalau sudah azan. Kalau sudah azan baru hadir. Kalau sebelum azan tuh masih sepi, masih kosong. Ya, berapa banyak ketika saya lagi ya bertugas, ya khotib Jumat, banyak sekali yang masjid-masjid itu ya ketika jam 11:30
bahkan jam 12 kurang saja masih sepi. Ya, jamaah baru hadir, baru datang ketika sudah azan. Bahkan ada yang datang itu ketika sudah khatib naik mimbar. Ya, dan lebih parah lagi ketika mereka datang ketika sudah iqomah. Ya, seperti itu. Ya, sehingga pernah ada kejadian salah satu ustadz gitu ya, yang saya kenal, dia bertugas di salah satu masjid di sebuah perkantoran di Jakarta. Ketika dia hadir datang itu sebenarnya sudah waktu mepet untuk waktu sholat Jumatnya, sudah mau azan, tapi dilihatnya para karyawannya masih santai-santai. Ya, mungkin ada yang masih ngopi, ada yang masih ngerokok, ada yang masih ngobrol, ada yang masih makan dan seterusnya. Akhirnya ketika si ustadz ini sudah naik ke atas mimbar, ya sudah mulai berkhutbahnya, ternyata para karyawan masih nggak bergeming juga, masih santai juga mereka, ya ngopi-ngopi, masih makan dan seterusnya. Akhirnya apa yang dilakukan ustadz ini? Ketika dia sudah khutbah, dia khutbahnya hanya singkat, tidak sampai 5 menit. Jadi hanya 1 menit, 2 menit yang wajibnya aja menggunakan bahasa Arab. Jadi ketika udah ittaqullah gitu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah itu baru barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wah, langsung ketika udah mau barakallahu langsung tuh ya karyawannya berhamburan gitu kan. Yang tadinya masih ngopi, ketika lagi sedang makan berhamburan ninggalin tuh, langsung wudu, langsung masuk ke masjid. Ya, sehingga ketika sudah sholat Jumat dilaksanakan, ya masih ada yang ya ketinggalan. Nah, ini mungkin banyak di antara kaum muslimin masih cenderung demikian, melaksanakan sholat itu masih menunda-nunda. Nah, apalagi ketika melaksanakan sholat, ya kalau dia merasa dirinya wajib, ingin cepat selesai, mungkin karena sibuk, karena nanggung pekerjaannya, apalagi mungkin kayak anak-anak kita lagi asiknya main gitu kan, akhirnya apa, atau asiknya nonton, pengen cepat selesai, ingin melanjutkan permainannya, ya ingin melanjutkan apa yang ditontonnya, ingin melanjutkan aktivitasnya, ingin cepat selesai, ya, itu dikerjakan. Ya, bahkan ketika udah salam assalamualaikum nggak baca doa, bukannya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam, langsung Allahumma lantas kabur, Allahumma lantas jalan dan seterusnya. Ya kalau demikian udah terganggu dengan datangnya waktu sholat, cenderung menunda-nunda, ingin cepat selesai, maka nggak mungkin bisa menggapai sholat secara khusyuk. Nggak mungkin khusyuk, karena yang ada di dalam frame benaknya dia terganggu, sering menunda-nunda, pengen cepat selesai, ya nggak akan bisa menggapai sholat secara khusyuk. Nah, berbeda dengan kalau kita ya menjadikan visi awal kita sholat itu adalah sebuah kebutuhan kita. Sama kita dalam keseharian kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh istirahat, ya kita butuh kadang pekerjaan. Ya kalau kita butuh, pasti itu akan kita ya kerjakan dengan sebaik mungkin. Ya, ketika kita kerja saja, kita kan pasti ingin ketika kita bekerja kita tepat waktu. Ya, agar kita memang dinilai oleh atasan kita, oleh kantor kita menjadi karyawan yang baik. Ya, karyawan yang disiplin. Ya, karena kalau kita ya bekerjanya itu tidak sungguh-sungguh, datang terlambat, ya selain gajinya dipotong, ya nanti tidak mendapatkan kondisi yang baik ya dari atasan kita. Maka orang yang merasakan yang melaksanakan sholat itu kebutuhan, maka dia malah menunggu-nunggu waktu sholat. Ya, wah kapan nih waktu sholat tiba? Sehingga apa? Sebelum sholat saja datang, ya sudah hadir di masjid. Ya, ketika waktu subuh, misalnya jam subuh 4:30. Sebelum 4:30, jam 4:15, jam 4 sudah ada di masjid, sudah menunggu-nunggu waktu sholat. Ya, sholat zuhur jam 12, jam 12 kurang sudah ada di masjid untuk menunggu waktu sholat. Dan ini yang mungkin belum menjadi kebiasaan buat kita. Kita seringnya ketika mau sholat itu ketika sudah terdengar iqomah.
baru kita langsung menuju ke masjid, ya. Tapi ketika masih azan saja masih di antara kita yang masih menunda-nunda. Kalau kita lihat orang tua kita kebiasaannya mereka subhanallah sebelum waktu azan saja 15 menit sebelum azan mereka sudah tiba di masjid. Apalagi ketika mau sholat Jumat. Ya, kalau orang tua kita itu kalau sholat Jumat itu jam 11, setengah 11 itu sudah hadir di masjid. Ya, kalau kita hadirnya pas mau azan. Ya. Nah kemudian berusaha tepat waktu, merasa butuh dia, merasa tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, ya maka ada penyesalan di dalam dirinya. Ya. Kemudian setelah dia tepat waktu, kalau dia merasa sholat itu butuh, akan berlama-lama untuk melaksanakan sholat. Ya, ingin merasakan betapa nikmatnya ya bersama atau sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah kalau demikian, fa insyaallah sholatnya ini akan digapai diraih dengan khusyuk. Ya. Berahmatullahi ya, ini kalau kita menjadikan sholat ini sebagai kebutuhan kita, bukan sebagai kewajiban buat kita. Ya. Kenapa sholat itu kebutuhan buat kita? Karena sholat itu memiliki fungsi dan keutamaan. Dia adalah sebagai optimalisasi peran ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah, berubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu optimalisasi peran ubudiyah kita kepada Allah adalah dengan sholat, ya. Karena dengan sholat inilah kedekatan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita di sholat ini sedang berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fungsi sholat itu adalah sebagai taqwiyatun nafs, sebagai penguatan jiwa kita. Dikala kita sedang ada masalah, dikala kita sedang sedih, gundah gulana, maka untuk menguatkan jiwa kita, biar kita tidak galau, stres, ya, dan segalanya, maka lakukan dengan sholat. Karena dengan sholat inilah sebagai taqwiyatun nafs, sebagai penguatan jiwa kita. Ya, sehingga tidak lagi orang-orang yang sudah sholat punya masalah, kemudian dia stres. Ya, apalagi kalau melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat malam ketika banyak masalah, banyak problem. Kemudian fungsi sholat juga adalah tanha 'anil fahsyi wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ini janji Allah. Kemudian sebagai sarana i'tizaz, yaitu menumbuhkan harga diri dan juga kebanggaan kita sebagai seorang mukmin. Ya. Jadi menumbuhkan harga diri kita itu adalah dengan kita melaksanakan sholat. Ya. Terlebih lagi adalah ya sholat itu sebagai ketenangan jiwa dan istirahat kita. Memang ketika kita bekerja seharian penuh, ketika kita beraktivitas seharian, seminggu, sebulan dan seterusnya, maka untuk menenangkan jiwa kita, mengistirahatkan ruhiyah kita, maka dengan sholat. Ya. Dan sholat ini sebagai tarbiyah zatiyah dan juga saksiyah, pembentukan diri dan karakter. Karena sholat ini mencakup semua pembentukan karakter kita. Kalau kita ingin disiplin, maka kerjakan sholat. Karena sholat itu ala waktiha, tepat pada waktunya. Kalau kita ingin jujur, ya memiliki sifat jujur, sidik, maka dengan sholat. Ya, karena kalau orang yang nggak jujur, nggak sidik, maka sholatnya nanti akan dikurang-kurangi, bisa jadi ditambah, gitu ya. Sudah tahu salat subuh itu 2 rakaat, ya, karena nggak jujur, sholat subuhnya 1 rakaat, gitu kan. Karena suka anak-anak kita kan gitu, kalau disuruh sholat, ya suruh sholat nih maghrib, ya atau sholat isya, ya kerjain sih, tapi kadang nggak sampai 4 rakaat, dikerjakan 2 rakaat. Kita tanya udah sholat isya sudah, ya padahal dia sudah kurangi 2 rakaat, ya nggak jujur dia. Ya kalau kita ya jujur, insya Allah sholat yang kita kerjakan nggak kita tambahkan, nggak kita kurangi. Jadi memang sholat itu sebagai tarbiyah zatiyah dan juga tarbiyah saksiyah, pembentukan diri dan karakter kita.
Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, itu yang pertama, kita awali visi kita tentang sholat itu sebagai kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, biar sholat kita khusyuk adalah kita menjalankan beberapa kiat-kiat, ya, di kiat-kiat menggapai khusyuk dalam sholat, ya. Nah, kenapa kita harus khusyuk di dalam sholat kita? Karena memang orang yang beruntung atau mukmin yang beruntung itu adalah orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung bagi orang-orang beriman, alladzina fi sholatihim khashi'un. Jadi orang mukmin yang beruntung itu, yang muflih itu adalah ketika sholat dia khusyuk, ya. Kalau kita belum khusyuk berarti kita belum dikatakan beruntung, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kita juga tidak termasuk orang yang mal'un, orang yang celaka dan memiliki sifat munafikun, ya. Di dalam surat Al-Ma'un ayat 45, ya Allah mengingatkan kepada kita, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, ya. Sholat, orang dia mengerjakan sholat tapi kata Allah celaka. Alladzina an sholatihim sahun, dia mengerjakan sholat tetapi ditunda-tunda, dilalaikan, diabaikan. Dia sholat tapi dia mendapat kecelakaan dari Allah karena dia telah melalaikan sholatnya. Bahkan termasuk juga salah satu ciri orang munafik adalah ketika dia melaksanakan sholat, wa idza qamu kusala, dia melaksanakan sholat tapi kusala, dengan malas-malasan, tidak sungguh-sungguh. Ya, dalam artinya sholatnya nggak khusyuk. Ya. Jangan sampai ketika kita mengerjakan dengan tidak sungguh-sungguh, dengan kemalasan, ya, maka kita tergolong orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Kemudian hadiratullah, khusyuk, salat khusyuk juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Nah, ini fadilahnya. Kemudian agar pahala salat kita optimal, maka kita kerjakan dengan khusyuk, ya. Nah, karena juga setan, ya, di dalam kita sholat saja selalu mengganggu, menggoda kita, ya. Kita mungkin dari rumah ke masjid ini sudah kita niatnya baik, ya, dan kita ingin sholatnya sungguh-sungguh dengan khusyuk. Tapi ketika kita sudah takbiratul ihram, mulailah setan mengganggu, menggoda kita. Ketika kita baca doa iftitah, baca al-fatihah, ketika kita ruku sujud, udah pikiran kita kemana-mana, ya, udah mulai kita diganggu, ya, digoda oleh syaitan, ya. Karena memang terus menerus bagaimana untuk mengganggu sholat kita. Nah, agar kita khusyuk dalam sholat, Bapak hadiratullah, maka kita harus istihdar al-qalbu. Kita menghadirkan hati kita. Kita perlu konsentrasi yang penuh. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, maka kita konsentrasi bahwa kita sedang menghadap, berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirkan hati kita, ya. Kalau kita dari awal saja takbiratul ihram tidak konsentrasi, tidak menghadirkan hati kita, ya, maka kita nggak akan meraih kekhusyuan di dalam sholat kita. Yang kedua, kita juga perlu memahami apa yang kita baca, apa yang kita lafalkan. Tafahum li ma'nal kalam. Ketika kita baca takbiratul ihram, ketika kita baca doa iftitah, surah Al-Fatihah, doa ruku, sujud dan seterusnya, ya. Kalau perlu kita hafal arti dari apa yang kita baca. Kita bukan sekedar qomat kamit apa yang kita baca, ya. Bukan berarti tidak bermakna, bukan berarti dia tidak mendapatkan pahala. Insya Allah dapat pahala. Tapi yang lebih bagus lagi adalah kita faham apa yang kita baca. Ketika kita baca doa ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maka kita faham itu, ya, kita sedang mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang maha tinggi, ya. Ketika begitu juga kita baca doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita faham apa yang kita baca, ya. Sehingga apa? Ketika dari awal takbiratul ihram kemudian sampai salam pun, karena kita faham, mengerti apa yang kita baca, insyaallah ini bisa meraih kekhusyuan di dalam salat kita, ya.
Seringnya kita nggak khusyuk karena memang kita nggak ngerti, nggak paham apa yang kita baca. Yang ketiga, ta'zim lillah. Kita menghormat, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ketika lagi sholat, kita harus sedang meyakini bahwa kita sedang hormat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita sedang upacara saja, ya mungkin di kantor kita atau di stasi, ya pasti ketika kita lagi upacara, kita penghormatannya itu luar biasa. Dengan sikap tegap kita, sikap hormat kita. Nah, begitu juga ketika lagi sholat, kita harus ada ta'zim lillah, ada penghormatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian khusyuk yang keempat, roja wal khauf, ada harap-harap cemas. Rojanya, berharapnya adalah bahwa kita berharap sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sia-sia. Dan kekhawatiran kita juga kita tumbuhkan, tasawuf kita adalah kita khawatir, waduh sholat kita nggak diterima nih, waduh sholat kita nanti menjadi sia-sia nih. Jadi perlu dihadirkan yang namanya roja wal khauf, pengharapan kepada Allah dan juga kecemasan, ketakutan kalau sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lebih bagus lagi ketika sholat kita zikrul maut, ingat mati, gitu ya. Jadi memang kata Rasulullah SAW, wa'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Beramalah, berbuatlah untuk dunia kalian seolah-olah kalian akan hidup selamanya. Kalau kita bekerja untuk dunia, ya kita berpikirnya kita hidup selamanya, kita jadi sungguh-sungguh semangat. Ya, tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau kita untuk amal akhirat, kita mau sholat, beribadah, maka kita meyakini seolah-olah kita akan mati besok. Kalau kita meyakini kita mati akan besok, maka insya Allah sholat yang kita kerjakan, ibadah kerja kita lebih sungguh-sungguh. Maka ada salah satu ustadz tuh di Masjid Al-Hikmah Bangka dahulu, Ustadz Hasib. Beliau itu kalau jadi imam, mungkin kalau saya belum praktekkan, belum sampai praktekkan. Beliau itu kalau jadi imam bukan sekedar sausufakum fa'tadilu, luruskan, rapatkan sholat, bukan sekedar itu kepada jamaah. Dia selalu mengingatkan kepada jamaah setelah jamaah luruskan safnya. Beliau selalu mengingatkan, wahai jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jadikan sholat kita ini adalah sholat yang terakhir. Bisa jadi ketika kita keluar dari masjid nanti setelah sholat, belum tentu kita bisa hidup kembali. Bisa jadi Allah mengambil nyawa kita. Jadi diingetin gitu. Jadi kalau udah diingetin gitu oleh imam, waduh, udah ingat zikrul maut gitu ya, maka insya Allah sholatnya bisa khusyuk. Baik Bapak Hadratullah, ini penjelasan. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu melaksanakan beberapa sunnah-sunnah yang menjadi pendukung kekhusyukan sholat. Sunnah-sunnahnya diantaranya sebelum datang ke masjid kalau kita ingin sholat berjamaah. Jadi yang kita lakukan adalah dengan kita bersiwak. Jadi bersiwak ini adalah untuk biar kita bersih diri kita, biar tidak terganggu yang ada di sekeliling kita, termasuk malaikat. Rasulullah mengajarkan demikian. Sebelum sholat kita bersiwak. Kalau kita nggak punya siwak, minimal sikat gigi. Kemudian menghindari bau-bau yang mengganggu. Mungkin yang habis makan, mungkin pete, jengkol dan seterusnya, atau habis merokok. Ini hindari dari bau-bau begitu. Karena bisa jadi ketika lagi habis makan, kemudian datang ke masjid, sholat, kemudian baunya malah dicium oleh jamaah yang lain. Ini jamaah yang lain akan terganggu, atau mungkin badannya bau, pakaiannya bau, ini juga bisa mengurangi kekhusyukan dalam sholat, mengganggu jamaah yang lain. Kemudian hindari pakaian bermotif. Jadi kalau kita sholat berjamaah, kalau bisa pakaiannya yang polos, jangan bermotif, ada gambar, ada bentuk-bentuk yang akhirnya mengganggu jamaah yang di belakangnya. Mungkin yang pakai baju itu sih
aman-aman aja, tapi yang di belakangnya nggak aman gitu ya. Apalagi mohon maaf seringnya ke anak-anak remaja kita itu pakai celana itu kadang suka ngepres gitu ya. Jadi lagi ruku, lagi sujud tuh kelihatan Pak, itu hanya belahan belakangnya. Akhirnya apa? Terganggu di kita sholat, masya Allah gitu kan ya. Ini hindari hal gitu. Kemudian ketika lagi sebelum sholat ya tidak menahan hajat, baik itu ya hajat kecil atau hajat besar. Jadi tuntaskan saja dulu, walaupun mungkin sudah azan, walaupun itu qomat, tapi sedang menahan hajat, lebih baik dituntaskan dulu biar khusyuk ya. Jangan sampai nanti lagi sholat menahan, ingin buang angin, ingin buang air kecil, buang air besar dan seterusnya ya. Kemudian dahulukan makanan yang telah dihidangkan. Jadi kata Rasulullah, apabila ada makanan yang sudah terhidang maka makanlah. Ya, jadi kalaupun misalnya sudah azan, sudah iqamah tapi makanan sudah terhidang, ya udah makan dulu ya. Lebih baik kita makan sambil mikirin sholat daripada sholat mikirin makanan gitu ya. Kalau kita lagi makan mikir saya belum sholat, tapi kalau lagi sholat mikirin makanan gak akan khusyuk gitu kan. Kita merasa khawatir aja, waduh jangan-jangan makanannya udah habis gitu kan, jangan-jangan makannya dimakan kucing, wah udah gak khusyuk di dalam sholat ya. Kemudian juga jangan sholat dalam keadaan ngantuk. Jadi kalau lagi ngantuk walaupun sudah azan, walaupun sudah iqamat, sudah lebih baik tidur dulu, gitu ya. Kalau memang ngantuknya luar biasa, ya. Jadi daripada nanti lagi sholat tapi ngantuk. Ketika ngantuk, apalagi lagi sujud nggak bangun-bangun, gitu kan. Yang lain sudah salam, dia masih sujud aja, masya Allah sujudnya lama. Nah itu kejadian tuh teman-teman saya di pondok begitu Pak, gitu kan. Apalagi sholat subuh, mungkin bangun malam kali ya, gitu ya, jam 1, jam 2, pas lagi sholat subuh gitu kan. Padahal cuma 2 rakaat. Yang lain sudah salam, dia sujud aja lama banget sampai 15 menit setengah jam gitu kan. Pas kita coba ternyata dia tidur gitu kan, ngantuk berat gitu ya. Nah kemudian juga saat melangkah ke masjid, ya saat ke masjid juga kita bermohon juga kepada Allah. Ketika keluar rumah kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kemudian tidak menggabungkan kedua jemari tangan ketika lagi melangkah ke masjid, jadi jangan digabungin. Jadi lepaskan saja tangan. Jadi kemudian berangkat dengan tenang, jangan buru-buru walaupun sudah iqamat, walaupun imam sudah memulai sholatnya, gak usah buru-buru. Jadi kan kita kalau udah qomat atau sudah ketinggalan 1 rakaat udah langsung kita lari tuh, ya buru-buru. Jangan, karena kalau udah buru-buru pas lagi takbir ngos-ngosan kita, ya gak khusyuk. Kemudian melangkah pendek-pendek dan berdoa. Jadi kalau melangkah ke masjid yang pendek, jangan melangkahnya yang panjang-panjang atau jauh-jauh. Ya kalau perlu antara berangkat dan keluar berangkat dan pulang ke rumah dari masjid itu beda jalannya. Masuk ke masjid dengan kaki kanan dan berdoa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah ketika di dalam masjid maka sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Jangan duduk dulu, makruh ya. Jadi, kecuali kalau sudah sholat dimulai. Tapi kalau sholat belum dimulai maka kerjakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian ketika sedang menunggu sholat jangan banyak bercakap, berbicara tentang masalah duniawi ya. Yang masalah tentang pekerjaan dan sebagainya. Nah, kalau mau bercakap masalah duniawi nanti setelah sholat aja di luar masjid. Kemudian menyiapkan pembatas sholat, ya maksudnya ada sutrahnya. Biasanya kalau lagi sholat sunnah atau sedang ini suka ada kan orang yang lewat gitu ya. Nah supaya orang itu tidak melewati ketika sedang sholat, kita siapkan pembatas sholat. Termasuk yang pembatas antara laki-laki dan perempuan biar khusyuk. Kemudian zikir dan doa setelah sholat ya. Jangan juga ketika salam langsung pergi ya. Zikir dulu dan doa dulu. Apalagi doa setelah sholat itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu ya doa mustajabah, doa setelah sholat ya. Kemudian sholat sunnah sebelum dan setelahnya. Jadi qobliyah maupun ba'diyah. Insyaallah dengan diawali ya dengan sebelum, kemudian ketika sholat, insyaallah sholat itu bisa akan khusyuk. Jamaah hadiratullah, dan yang terakhir adalah kita menjaga ruhiyah kita. Selain tadi 3 tadi, visi awal kita
kemudian giat menggapai khusyuan, dan kita melaksanakan beberapa sunnah sebelum sholat, maka kita harus menjaga ruhiyah kita. Nah, menjaga ruhiyah kita adalah kita saling mengingatkan, saling kita memberikan motivasi, saling memberikan nasihat di antara kita, di antara keluarga kita, istri kita, anak kita, kemudian dengan jamaah-jamaah kita, saling mengingatkan, saling memotivasi, menasihati, ya terkait untuk menggapai ya tadi kekhusyuan di dalam sholat, sehingganya bersama-sama kita dalam satu masjid, satu jamaah ini bisa meraih ya sholat secara khusyuk. Masalah muslimin rahimakumullah, ini mungkinnya bisa kita kaji pada kesempatan pagi yang baik ini. Mudah-mudahan kita berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa diberikan kemudahan dan istiqomahan untuk bisa menjalankan sholat ya kita secara khusyuk dan tentunya benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Yang baik yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbik fala takunu mutarin ihdinas siratal mustaqim. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena ini sholat itu adalah awal ma yuhasabu yaumal qiyamah, ya, amal yang pertama kali dihisab atau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu meninggalkan sholat muta'ammidan secara sengaja, ya, atau mungkin dia tidak menganggapnya adalah sebuah kewajiban, ya, maka bisa menjadi dia itu terhalang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini sholat itu sangat penting. Ya, sesibuk apapun kita, ya, kemudian dalam kondisi apapun kita ya harus sholat. Bahkan ketika kita lagi sakit pun, ketika kita lagi kondisi apa itu sholat. Dan sholat itu nggak ada toleransi. Ya. Jadi kalau kita sholat gak bisa berdiri, ya boleh duduk. Kalau duduk gak bisa, boleh tiduran, berbaring. Berbaring gak bisa, ya mungkin bisa digerakkan dengan hanya tangannya saja. Ya kalau tangan gak bisa, hanya dengan melirikan mata saja dan seterusnya, gitu kan. Berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau puasa boleh ditinggalin ya Pak. Puasa Ramadan bagi yang sakit, bagi yang musafir, ya bagi orang yang nggak sanggup, ya. Kalau orang tua yang sudah nggak sanggup perintah untuk puasa, boleh nggak puasa, tapi diganti dengan fidyah, ya. Dan zakat, infak boleh ditinggalkan bagi yang nggak mampu, apalagi haji umrah. Tapi kalau sholat nggak ada toleransi. Kondisi apapun kita harus tetap sholat. Kata itu sedang sakit, ya. Kata itu dalam kondisi perang pun, dalam kondisi bahaya pun tetap kita diwajibkan sholat, nggak boleh ditinggalkan. Sehingga ini menjadi miftahul jannah, menjadi kuncinya surga kalau dia bisa menjaga sholat 5 waktunya. Ya, walaupun memang ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, punya keimanan walaupun hanya tadi sebesar biji zarah, maka dia akan masuk surga. Tapi kan masuk surganya tidak tahu kapannya, gitu ya. Bisa jadi ya harus mampir dulu ke neraka, disiksa dulu. Karena apa? Karena mungkin dia sudah mengabaikan sholatnya, atau mungkin meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Tapi kalau misalnya dengan sholat, insya Allah ini bisa akan mudah-mudahan bisa mempermudah dia masuk ke surga dan juga mempermudah nanti hisabnya.
Allah a'lam. Berikutnya saya ingin